350 tahun lamanya, Belanda menjajah Indonesia. Selama 3,5 abad itu pula, bangsa Indonesia tidak lagi mengenali negerinya dan tidak lagi memikirkan kepentingan bersama. Belanda sudah berhasil memecah belah persatuan, mencerai-berai Indonesia ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Tidak diperbolehkan kita berkumpul dan bersatu. Tidak ada kesempatan untuk berunding, memahami keadaan bangsa. Belanda tak pernah menyangka bahwa kebijakan politiknya itu justru menjadi tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia untuk bersatu melawannya. Pada masa itu, untuk keperluan pendidikan, pemerintah Hindia Belanda bahkan mendirikan gedung-gedung sekolah, salah satunya Gedung Stovia yang berada di Batavia. Banyak pemuda Indonesia yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menempuh pendidikan, sehingga lahirnya pelajar-pelajar bahwa mahasiswa baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyaknya pemuda Indonesia yang mendapatkan pola pendidikan Barat justru membuka pikiran mereka akan kemerdekaan. Buah dari pemikiran itu, Sutomo mendirikan sebuah organisasi pemuda bernama Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang kemudian diperingati Hari Kebangkitan Nasional. Gaungnya terdengar hingga seluruh tanah air dan menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi dan partai-partai Islam yang menjadi Sadekat Islam pimpinan Cokro Minoto. Partai politik ini dipartis oleh R.M. Soewardi, Sueningrat atau Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangkusumo, dan Douws Dekker. Triko Darmo yang dipraksarai oleh Satiman Wiro Sandoyo yang kemudian berubah nama menjadi Chong Yava. Dari timur lahir Chong Ambon, Chong Cilebes, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi. Sementara itu, tokoh perhimpunan Indonesia di negeri Belanda juga tidak ingin ketinggalan membuat pergerakan. Pengaruh perhimpunan Indonesia di negeri Belanda terhadap pergerakan kebangsaan di tanah air ternyata sangat besar, terutama melalui majalahnya yang bernama Indonesia Merdeka. Mas, ini ada majalah hangat dari negeri Belanda. Ini bagus sekali. Belanda saja mempunyai semangat yang besar terhadap persatuan Indonesia. Ini sangat bagus. Kita harus ada pergerakan menuju kemerdekaan Indonesia. Benar sekali, kita yang ada di Indonesia harus ada pergerakan yang berarti. Indonesia harus bersatu, Indonesia harus merdeka. Bagaimana menurutmu kalau saya mengadakan pertemuan untuk membahas ini demi kemajuan bersama? Iya, saya sangat setuju sekali. Karena kita harus ada koordinasi organisasi pemuda yang ada di Indonesia ini. Baiklah, saya akan agendakan pertemuan kali ini. Isi majalah tersebut memberikan dorongan, semangat kepada organisasi-organisasi pergerakan yang ada waktu itu, yang masih bersifat kedaerahan. Terima kasih semuanya yang telah hadir di tempat ini. Ini saya akan mengumpulkan wakil-wakil organisasi kepemudaan. Akhir-akhir ini saya membaca majalah dari Perhimpunan Pemuda Indonesia di negeri Belanda, di mana mereka sedang hangat-hangatnya membicarakan kemerdekaan bangsa ini. Ya, beberapa hari lalu saya membaca majalah sama. Di dalam majalah tersebut terdapat motivasi-motivasi untuk persatuan negara kita, dan kita harus menggunakan motivasi tersebut untuk memicu negara kita. Persatuanlah yang menjadi senjata kita untuk melawan pemerintahan Hindia Belanda. Mereka tahu kelemahan kita karena kita berada dalam kelompok-kelompok yang kecil dan lemah. Dan hal itulah yang menjadi kelemahan kita untuk dilawan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Setelah kita tahu bahwa persatuan adalah senjata, lantas bagaimana cara kita untuk mempersatukan pemuda bangsa Indonesia ini? Menurut saya, karena yang ada dalam pertemuan kali ini adalah organisasi-organisasi pemuda yang ada dan merupakan organisasi yang masih bersifat kedaerahan, maka kita harus menyamakan visi dan misi untuk mencapai tujuan bersama. Menurut saya, ini adalah langkah awal yang harus kita lakukan. Pertemuan kali ini saya sedang memikirkan hal ini. Yang harus kita lakukan adalah Kongres Pemuda, di mana nantinya kita akan menjadikan satu cita-cita bangsa dalam wadah organisasi kepemudaan. Ya, saya sangat setuju. Oleh karena itu, kita perlu membentuk panitia guna mempersiapkan segala sesuatu tentang Kongres Pemuda ini. Benar,
kita harus membuat panitia ini terlebih dahulu. Mari kita buat. Panitia terdiri dari ketua panitia, wakil panitia, sekretaris, bendahara, dan membantu panitia. Susunan panitia saya sesuaikan dengan peserta yang hadir kali ini. Itu adalah usulan dari saya. Terima kasih. Alangkah lebih baik jika Muhammad Tabrani adalah ketua dari organisasi ini karena dia yang menggagas pertama kongres ini. Saya usul saudara Sumarto untuk menjadi wakil ketua panitia dan saya siap menjadi pembantu panitia. Kalau begitu, saya siap untuk menjadi wakil ketua panitia ini. Dan saya meminta untuk membersihkan waktu saudara-saudara paduan diri. Kalau begitu, saya siap untuk menjadi sekretaris. Saya siap menjadi bendahara. Otomatis saudara-saudara di sini yang belum disebut masuk ke dalam panitia pembantu. Alhamdulillah, terima kasih saudara-saudara telah memberikan tanggung jawab ini kepada saya. Saya mohon kerjasamanya. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Untuk lebih lanjutnya kita koordinasikan bersama. Kepanitiaan yang sudah terbentuk itu bekerja secara sukarela. Selama berbulan-bulan, mereka bekerja keras untuk suksesnya kongres yang mempunyai tujuan yang sangat mulia. Tujuan kongres adalah menggugah semangat kerja sama antara organisasi pemuda di tanah air untuk meletakkan dasar persatuan Indonesia. Inilah rapat koordinasi Kongres Pemuda pertama. Kongres Pemuda pertama akan dilaksanakan pada tanggal 30 April 1926 dan berakhir tanggal 2 Mei 1926. Acara pokok yang direncanakan dalam kongres ini adalah ceramah. Mereka yang akan tampil sebagai pembicara adalah Sumarto, Bader Johan, Muhammad Yamin, Paul Pinonton, Jakso Dipuro, dan Nonastim Adam. Adapun pokok materi yang akan diceramahkan meliputi masalah persatuan bangsa Indonesia, kedudukan dan peranan wanita, dan peranan agama dalam gerakan persatuan bangsa Indonesia. Itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang kurang dalam penyampaiannya. Saya menambahkan, setiap ceramah diikuti oleh pandangan umum dan setiap peserta diberikan hak untuk bertanya dan memberikan ulasan. Terima kasih atas tambahannya. Semoga apa yang kita rencanakan bisa terlaksanakan dengan baik. Kelanjutan dari pertemuan itu adalah terselenggarakannya Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926. Hadirin sekalian, izinkan saya menyampaikan yang sudah saya susun, yaitu pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku Tumbah Darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu. Saya setuju dengan usulan Anda untuk bait pertama dan kedua. Namun untuk bait ketiga saya kurang setuju di bait pertama dan kedua. Sudah menggunakan istilah Indonesia. Kenapa di bait ketiga tidak digunakan istilah yang sama? Sebaiknya bait ketiga berbunyi ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Saya mendukung usulan Muhammad Tabrani. Sebaiknya bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa persatuan. Saya masih keberatan dengan perubahan tersebut. Bertahan dengan usulan saya. Baiklah, walaupun rumusan masih belum bisa diterima, tapi kongres pada kali ini tetap harus diberhentikan karena sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Baiklah, sampai jumpa di kongres yang akan datang. Merdeka! 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 Rintisan yang telah dilakukan oleh Muhammad Tabrani dan kawan-kawannya ternyata tidak sia-sia. Sebab gagasan untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda Indonesia yang kedua segera bergaung. Kawan-kawan, sudah saya putuskan untuk mengadakan Kongres Pemuda kedua untuk melanjutkan visi dari Kongres Pemuda pertama yang belum tercapai. Apakah Anda sudah memikirkan ini sebelumnya? Sejak pelaksanaan Kongres Pemuda pertama kemarin, saya sudah memikirkan akan hal itu. Jika dilihat dari Kongres Pemuda yang pertama, memang harus ada Kongres Pemuda yang kedua. Karena ada beberapa hal yang belum terlaksana. Para peserta juga belum berhasil untuk memenuhi target. Dan ada beberapa hal yang kita harus perhatikan untuk menjadi evaluasi dari Kongres Pemuda yang pertama. Kongres pertama patut kita apresiasi karena pelaksanaannya sudah mendobrak persatuan Indonesia. Ya, benar sekali.
Sebelum kita melakukan evaluasi, alangkah baiknya kita memberikan apresiasi kepada Muhammad Tabrani dan kawan-kawannya atas terlaksanakannya Kongres Pemuda pertama kemarin. Dan hal itu juga yang mendorong saya ingin mengadakan Kongres Pemuda kedua nanti. Oleh karena itu, saya mohon kepada kawan-kawan semua untuk membantu membicarakan hal ini lebih dalam lagi agar Kongres Pemuda kedua nanti dapat terselenggara dengan semaksimal mungkin dan dapat mencapai tujuan yang kita inginkan bersama. Baiklah, saya rasa kawan-kawan juga setuju akan hal itu. Selanjutnya, mari kita bentuk panitia Kongres Pemuda kedua. Sebelum membentuk panitia, alangkah baiknya kita menghubungi terlebih dahulu tokoh-tokoh yang mempunyai pengaruh yang besar. Menurutmu siapa? Sunario dan Sunarto. Karena beliau pernah ikut dalam organisasi kemerdekaan Indonesia di negeri Belanda, lebih tepatnya Perhimpunan Indonesia. Ya, baiklah. Saya akan menghubungi Sunario dan Sunarto. Selain mereka, saya juga akan menghubungi Sumarto selaku Wakil Ketua Kongres Pemuda pertama. Saya usulkan Sunario dan Sunarto menjadi penasihat hukum pada Kongres kedua ini. Selain mereka berdua dengan pengalaman Sumarto pada Kongres pertama, mereka berdua dapat memperjelas gambaran pada penyelenggaraan ini. Berkat usaha yang gigih dari Sugondo Joyo Puspito dan kawan-kawan, pada bulan Juni 1928 berhasil dihimpun 8 organisasi pemuda dan 1 organisasi pelajar untuk mengadakan pertemuan dan musyawarah. Terima kasih kepada saudara-saudara yang telah hadir dalam pertemuan kali ini. Sesuai dengan undangan yang telah saudara-saudara terima, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persiapan penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua. Kongres Pemuda kedua nanti sebagai tonggak persatuan dan juga kesatuan bangsa ini, guna mencapai kemerdekaan Indonesia yang telah sama-sama kita dengarkan mengaum di seluruh Nusantara ini. Selanjutnya, saya berikan kepada saudara Darwin untuk memandu jalannya pertemuan kali ini. Baiklah, terima kasih saudara Sugondo. Baik, sebelumnya saya mohon kepada hadirin sekalian menyebutkan nama dari nama organisasi yang diwakilkan. Perkenalkan, nama saya Sugondo Joyo Puspito, mewakili Perhimpunan Pelajar Indonesia. Perkenalkan, saya Joko Mas Said, saya dari Jogja. Nama saya Rohani. Saya di sini mewakili pemuda kaum Betawi. Saya Amir Syarifudin, mewakili Jong Batakbon. Nama saya Leimena, saya mewakili Yong Ambon. Saya Senduk, saya mewakili Jong Celebes. Saya Koco Sukono, mewakili Organisasi Pemuda Indonesia. Saya Johan, perwakilan dari Yong Islamatan Bon. Saya Muhammad Yamin, saya mewakili Jong Sumatranen Bon. Terima kasih kawan-kawan. Sudah tercatat 9 organisasi pemuda yang siap untuk membawa persatuan dan kesatuan Indonesia. Untuk pembentukan kepanitiaan, saya telah menyiapkan suara komponen kepanitiaan. Di antaranya ketua, wakil, sekretaris, bendahara, pembantu 1 sampai 5, dan penasihat yang kita siapkan, dan penimbunan Indonesia yang ada di negeri Belanda. Saudara sekalian, saya Sugondo Joyo Puspito, saya siap menjadi ketua panitia Kongres Pemuda kedua. Saya siap menjadi wakil ketua. Saya siap menjadi sekretaris. Saya siap menjadi bendahara. Baik, untuk menjadi pembantu 1 sampai 5, kami akan tunjuk yang pertama, Johan M. Chai. Siap. Yang kedua, Koco Sungkono. Siap. Yang ketiga, Sendut. Siap. Yang keempat, Leimena. Siap. Dan yang kelima, Rohyani. Siap. Untuk menasihat sudah kami siapkan, yaitu Sunario SH, Sartono SH, SH M. Najif, SH Arnold Mononutu. Melalui rapat-rapat lanjutan, akhirnya diputuskan bahwa Kongres Pemuda kedua
akan diselenggarakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Telah hadir perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Jong Java, Jong Sumatera Tenggol, Jong Islam Tenggol, Pemuda Indonesia, Jong Cerbes, Jong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Selain organisasi ini, ada beberapa organisasi telah hadir dan menjadi salah satu faktor banyaknya berdirinya organisasi kepemudaan. Di antaranya adalah Budi Utomo, Sikarukun, Partai Serikat Islam, dan Persatuan Antara Pandu Indonesia. Serta pemerintah Hindia Belanda juga telah hadir dalam pembukaan Kongres Pemuda kedua ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Ketua Panitia Kongres Pemuda kedua ini, Saudara Sugondo Joyo Puspito, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Merdeka! 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 Saya ucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian karena kedatangan pada Kongres Pemuda kedua kali ini telah memiliki peningkatan yang sangat besar. Pada kesempatan yang sangat kita tunggu-tunggu kali ini menunjukkan bahwa pemuda-pemudi Indonesia sangat peduli akan kesatuan dan juga persatuan yang senantiasa akan selalu kita harapkan dan juga kita bangun bersama. Demi Indonesia Merdeka, pada Kongres Pemuda pertama tahun 1926 kemarin, sama-sama telah kita ketahui bahwa saja kita masih belum menemukan kata sepakat. Oleh karena itu, pada penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua kali ini, kita berharap bersama bahwa saja kita akan menemukan suatu jalan yang terang menuju Indonesia merdeka. Baiklah, setelah penyampaian tahapan-tahapan acara, dengan ini saya menyatakan Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 Oktober 1928 resmi saya buka. Tibalah akhirnya pada hasil putusan Kongres Pemuda yang kedua, hari itu 28 Oktober 1928. Telah kita lalui bersama-sama acara demi acara pada Kongres Pemuda kali ini. Hasil-hasil putusan pada Kongres Pemuda kedua kali ini. Sebelum saya sampaikan, izinkan saya memperkenalkan Wage Rudolf Supratman yang telah menciptakan sebuah lagu yang sangat indah bagi bangsa Indonesia. Terima kasih, saya akan menyampaikan lagu ciptaan saya yang berjudul Indonesia Raya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih terhadap Wage Rudolf Supratman. Itu tadi lagu yang sangat indah dan hikmat. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Baiklah, hadirin sekalian, akan saya sampaikan hasil keputusan Kongres Pemuda kedua. Maka saya wajibkan kepada hadirin sekalian untuk memakai kata-kata yang telah kita sepakati. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan ke Muhammad Yamin.
Baiklah, sebelum kita mengakhiri Kongres Pemuda kali ini, mari kita membacakan hasil dari Sumpah Pemuda bersama-sama. Kami, putra dan putri Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Hari itu, 28 Oktober 1928, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Yong Yava, Yong Sumatran Bon, Yong Batak, Yong Islametan Bon, Yong Cilbes, Yong Ambon, Sekarukun, dan pemuda kaum Betawi melebur menjadi satu yang disebut Indonesia Muda dan tersatukan oleh satu ikrar bersama Sumpah Pemuda.